Oke guys, mungkin belum ada yang tahu nih sejarah tentang Sungai Kuning. Oleh karena itu, hari ini kita akan menjelajahi Sungai Kuning atau Huanghe yang dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban Tiongkok kuno. Sungai ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari ribuan tahun sejarah, tetapi juga menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi dan budaya di Tiongkok. Dari pegunungan tinggi di Tibet hingga dataran rendah di Laut Kuning, Sungai Kuning mengalir jauh sepanjang 5.464 km, membawa serta cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya. Sungai Kuning bermula dari pegunungan Kwenlun di Tibet, sebuah wilayah dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan ketinggiannya yang ekstrim. Dari sini, sungai ini mengalir melalui berbagai landscape termasuk dataran tinggi, lembah, dan dataran rendah, sebelum akhirnya bermuara di Laut Kuning. Sungai ini membawa lumpur kuning yang kaya akan mineral, memberikan nama dan karakteristik di lumpur ini, yang dikenal sebagai loess. Sangat subur dan telah mendukung pertanian di wilayah ini selama ribuan tahun. Sekitar 7.000 tahun yang lalu, lembah Sungai Nil menjadi rumah bagi peradaban awal Tiongkok. Pertanian mulai berkembang di sini dengan masyarakat menanam gandum, padi, dan kedelai. Sungai ini menjadi pusat kehidupan ekonomi dan sosial. Desa-desa kecil mulai bermunculan di sepanjang sungai, dan masyarakat mulai mengembangkan teknologi pertanian yang lebih canggih. Mereka membangun sistem irigasi untuk mengendalikan aliran air sungai dan memastikan pasokan air yang stabil untuk tanaman mereka. Pada masa dinasti Xia, 2070 sampai 1600 sebelum Masehi, dan Shang 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, Sungai Kuning menjadi saksi banyak peristiwa yang penting. Dinasti-dinasti ini membangun fondasi peradaban Tiongkok dengan sistem pemerintahan, tulisan, dan teknologi perunggu. Dinasti Xia dikenal sebagai dinasti pertama dalam sejarah Tiongkok. Meskipun bukti arkeologisnya masih terbatas, dinasti Shang di sisi lain meninggalkan banyak artefak, termasuk tulang ramalan dan peralatan perunggu yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan kepercayaan mereka. Namun, Sungai Kuning juga dikenal sebagai kesedihan Tiongkok karena seringnya banjir yang menghancurkan. Banjir ini seringkali menyebabkan kerusakan besar pada desa-desa dan lahan pertanian di sepanjang sungai. Untuk mengatasi ini, masyarakat kuno membangun tanggul raksasa dan sistem irigasi yang sangat canggih. Mereka juga mengembangkan teknik pertanian yang lebih baik untuk mengurangi dampak banjir. Meskipun demikian, banjir tetap menjadi ancaman yang terus-menerus dan banyak cerita rakyat dan legenda yang menceritakan tentang perjuangan melawan banjir di Sungai Kuning. Pada masa dinasti Zhou 1046 sampai 256 sebelum Masehi, filsafat Tiongkok berkembang pesat. Confucius dan Laozi lahir di era ini, membawa ajaran yang mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di sepanjang Sungai Kuning. Confucius mengajarkan pentingnya moralitas, etika, dan hubungan sosial yang harmonis. Sementara Laozi, pendiri Taoisme, menekankan keseimbangan alam dan kehidupan yang sederhana. Ajaran-ajaran ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat Tiongkok kuno, tetapi juga harus menjadi bagian dari penting budaya Tiongkok hingga hari ini. Dinasti Qin pada tahun 221 sampai 226 sebelum Masehi dan Han 206 sampai 220 Masehi membawa kemajuan besar dalam teknologi dan ekonomi. Dinasti Qin meskipun singkat, tetapi terkenal karena penyatuan Tiongkok dan pembangunan tembok besar Tiongkok. Dinasti Han yang lebih panjang melihat perkembangan besar dalam perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sistem pertanian intensif dan perdagangan berkembang pesat, menjadikannya Sungai Kuning sebagai jalur penting. Jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok dengan Barat juga berkembang pada masa ini, membawa barang-barang dan ide-ide baru dari Tiongkok. Sungai Kuning juga menjadi saksi banyak perang dan perjanjian damai, dari perang saudara hingga invasi asing. Sungai ini selalu menjadi pusat strategi militer. Banyak pertempuran penting terjadi di sepanjang sungai ini, dan banyak
perjanjian damai yang ditandatangani di tepian sungai ini. Sungai ini juga menjadi jalur penting untuk pergerakan pasukan dan logistik, menjadikannya elemen kunci dalam banyak konflik militer. Budaya di sepanjang Sungai Kuning sangat kaya dan beragam. Seni, musik, dan sastra berkembang pesat, mencerminkan kehidupan masyarakat yang kompleks dan beragam. Banyak karya seni dan sastra yang terkenal berasal dari wilayah ini, termasuk puisi-puisi klasik dan lukisan-lukisan yang indah. Kerajinan tangan seperti tembikar dan perunggu juga berkembang pesat, menunjukkan keterampilan dan kreativitas masyarakat di sepanjang Sungai Nil. Pada abad ke-19, revolusi industri membawa perubahan besar. Sungai ini Kuning menjadi jalur transportasi penting untuk bahan baku dan produk industri. Pabrik-pabrik mulai bermunculan di sepanjang sungai dan jalur kereta api dibangun untuk menghubungkan wilayah-wilayah industri dengan pasar-pasar di seluruh Tiongkok. Perubahan ini membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga tantangan baru, termasuk polusi dan perubahan sosial yang cepat. Di era modern, Sungai Kuning tetap menjadi pusat kehidupan. Kota-kota besar seperti Zhengzhou dan Jinan tumbuh di sepanjang sungai, menjadi pusat ekonomi dan budaya. Modernisasi membawa banyak perubahan, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik, peningkatan standar hidup, dan perkembangan teknologi. Namun, modernisasi juga membawa tantangan baru, termasuk polusi dan tekanan pada sumber daya alam. Namun, modernisasi juga membawa tantangan lingkungan, polusi, dan perubahan iklim mengancam ekosistem Sungai Kuning. Limbah industri dan pertanian telah mencemari air sungai, mengancam kehidupan ikan dan hewan lainnya. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi sungai ini. Pemerintahan dan organisasi lingkungan bekerja sama untuk mengurangi polusi, memulihkan habitat alami, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga Sungai Kuning. Sungai Kuning memiliki peran penting di masa depan Tiongkok. Proyek-proyek pembangunan berkelanjutan sedang dilakukan untuk memastikan sungai ini tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi yang akan mendatang. Ini juga termasuk pembangunan bendungan dan sistem irigasi yang lebih efisien, serta upaya untuk mengurangi polusi dan melindungi ekosistem sungai. Sungai Kuning akan terus menjadi pusat kehidupan dan budaya di Tiongkok, dan masa depannya tergantung pada upaya kita untuk melindungi dan melestarikannya. Sungai Kuning adalah saksi bisu dari ribuan tahun sejarah, dari peradaban kuno hingga era modern. Sungai ini selalu menjadi pusat kehidupan dan budaya di Tiongkok. Setiap aliran airnya membawa cerita tentang kejayaan dan tantangan. Tentang inovasi dan tradisi, sungai ini mengajarkan kita tentang ketahanan dan adaptasi, tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan kita tentang Sungai Kuning. Terima kasih yang telah mengikuti perjalanan sejarah Sungai Kuning bersama kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita terus belajar dan menghargai warisan sejarah yang kaya ini, dan berusaha untuk melindungi dan melestarikan untuk generasi yang akan mendatang. See you the next video guys.